Inilah detik-detik Mahfud MD ungkap bahwa Rocky Gerung jadi bahan gibah kabinet. Suka kritik presiden tuh saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa risiko, malah begini. Mas Rocky, kalau saya bilang kalau saya bilang di teman-teman di kabinet itu, saya bilang saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Rocky Gerung, ya siapa lagi, Said Didu, ya siapa, pokoknya kita dengar semua. Sehingga saya katakan, hati-hati loh, ini media sudah bicara begini, itu si Rocky ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih pemerintah juga harus mendengarkan mereka-mereka ini. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, nggak ada kerjaan saya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya bilang di teman-teman di kabinet itu, saya bilang saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Rocky Gerung, ya siapa lagi, Said Didu, ya siapa, pokoknya kita dengar semua. Sehingga saya katakan, hati-hati loh, ini media sudah bicara begini, itu si Rocky ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih pemerintah juga harus mendengarkan mereka-mereka ini. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, nggak ada kerjaan saya. Saya semua kan. Itu poinnya. Jadi poin saya, buat saya, Pak Mahfud pasti di ruang sidang kabinet concern. Ya. Tetapi orang tahu setelah itu ada dissenting opinion yang secara implisit mau dikatakan oleh Pak Mahfud. Nah, saya menganggap bahwa kabinet itu jadi tidak utuh sebetulnya kan, karena ada dissenting opinion yang diucapkan karena kita berteman, terus saya tahu Pak Mahfud tetap ingin memelihara suhu akal sehat. Lalu kabinet yang lain merasa kok Mahfud MD itu mendua ya, di ruang sidang dia putuskan ini, tapi kemudian di depan pers ada dissenting opinion tuh. Nah itu juga bukan mempengaruhi, tapi membuat suasana tidak nyaman pada orang lain. Saya tidak dissenting opinion. Bukan, Pak mau tentu nyaman aja karena maksud tradisi. Saya yang saya katakan itu sudah pasti sejalan di sidang kabinet. Artinya sidang kabinet itu, keputusan kabinet itu memberi ruang kepada saya untuk mengaktualisasikan putusan sidang itu menurut gaya saya. Tidak pernah ada dissenting opinion. Oleh sebab itu, ya saya pakai dissenting opinion. Tidak pernah ada konflik antara saya lah paling enggak dengan menteri-menteri lain. Jalan aja itu. Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society, yang selalu menganggap ya kebijakan negara itu bukan berbahaya tapi merugikan rakyat. Dan bagian itu kan nggak bisa kita selesaikan secara profesional. Orang lain nggak ada dilema. Pak Mahfud ada dalam dilema itu, dalam pengamatan saya ya, dan seringkali saya jarang salah tuh dalam mengamati Pak Mahfud. Diselesaikan di ruang rapat, tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral berseberangan dengan kebijakan itu. Itu yang dipantau orang tuh. Bisa saja, tetapi karena itu tadi, bagi saya profesional itu, kalau seorang pejabat profesional ya menurut ilmu birokrasi, ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan. Oleh sebab itu, saya juga harus mengatakan sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet, itu pasti. Tetapi bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society, saya kira enggak. Saya dengan Anda akrab terus, dengan Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik presiden tuh saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa risiko. Malah begini, Mas Rocky, kalau saya bilang Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik presiden itu, saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa risiko. Malah begini Mas Rocky, kalau saya bilang di teman-teman di kabinet bilang saya lebih punya modal untuk berdebat. Saya kira kita harus menerima itu sebagai fakta. Oleh sebab itu,
sunatullah lah kalau agama, kalau kata agama, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu saya menikmati aja itu. Oleh sebab itu saya bisa berdebat dengan Anda di televisi, di koran, tapi ketika kita bertemu kayak gini kan enak, makan bakso lah, bergurau lah, bernostalgia masa lalu lah. Saya selalu begitu dengan orang-orang itu. Saya tidak merasa bahwa ketika saya berdebat dengan Anda di media tentang kebijakan pemerintah, lalu saya bertemu dengan Anda merasa aku kan tidak juga kan. Ya kita hubungan biasa baik-baik. Karena bagi saya profesionalisme itu seperti itu. Oke. Nanti kita sambung lagi. Saya balik dulu ke soal lain, soal pelemahan institusi-institusi demokrasi itu. Iya. Soal penegakan hukum, soal watak KPK, DPR segala macam itu. Jadi terlihat kalau pakai bahasa akademis ada political decay. Sesuatu istilah yang dulu dipakai oleh Huntington ya. Bahwa lembaga-lembaga politik yang didesain untuk menghasilkan demokrasi justru mengalami decay, mengalami pembusukan. Nah, sinyal itu kan Pak Mahfud tahu apa yang terjadi di DPR tuh, soal terutama Komisi 3 dengan polisi kemarin tuh, lalu suara DPR yang menghukum hakim Mahkamah Konstitusi itu yang nggak dianggap nggak patuh pada pilihan DPR. Jadi keadaan ini membuat kita merasa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kalau ternyata di akhir pemerintahnya itu political decay ini, pembusukan lembaga-lembaga ini makin menjadi-jadi. Sebenarnya political decay itu terjadi sudah sejak awal. Ya, saya kira kalau kita lihat sejak tahun 2004 dan seterusnya itu kan sudah terasa adanya pembusukan itu. Ya, orang beli jabatan dan macam-macam lah, orang korupsi lagi, main-main proyek dan sebagainya, itu sulit dihindari. Di sidang kabinet, itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis. Itu ya, urusan ya siapa pokoknya, kita dengar semua. Sehingga hati-hati loh, ini media sudah bicara begini, itu si Rocky ngomong begini, gini. Nggak ada masalah. Ya itu hal yang harus dipertahankan oleh seorang Menko. Tetapi wilayah moral itu yang ingin dibaca oleh publik, masyarakat sipil. Dengan kata lain, di kabinet suara masyarakat sipil kami hanya izinkan diwakili oleh frasa terakhir tadi itu, dissenting opinion, atau saya kasih tanda petik. Dengan kata lain, koneksi antara istana dan masyarakat sipil hanya terbentuk melalui beberapa orang, terutama melalui Pak Mahfud. Pak Luhut ya, saya kemarin ngobrol, oke, ada sedikit tapi orang tertangkap Pak Luhut terlalu state centris itu. Nah, yang saya ingin pelajari, berapa orang atau sebut aja, ada nggak selain Pak Mahfud? Ibu Sri Mulyani juga begitu, dia tahu kapan dia mesti ucapkan hal yang matematik strategis, kapan dia mesti bicara untuk menyapa rasa keadilan rakyat. Mungkin cuma 2-3 orang di situ, dan itu yang berbahaya kalau suara masyarakat sipil tidak bisa secara samar-samar pun terlihat pada beberapa statement menteri. Apakah itu tidak harus kita katakan itulah watak pemerintahan, itulah watak birokrasi? Karena sejak dulu kan begitu, masyarakat sipil itu selalu tidak terwakili atau sekurang-kurangnya merasa tidak terwakili. Di era Gus Dur sekalipun yang orang LSM asli gempurannya dari LSM rame, di era Mbak Mega juga, di era Pak SBY juga, sekarang juga. Saya bicara bahwa kita nih juga harus mendengarkan mereka-mereka ini, gitu. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong, karena saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong. Tidak ada kerjaan saya, ujar Mahfud MD. Tetapi keharusan bahwa pemerintahan harus jalan itu iya kan. Anda tidak bisa misalnya, wah ini harus bagus semua, lalu ya pemilu tidak akan ada kalau memang harus seperti yang kita bayangkan bahwa rakyat itu yang mewakili rakyat. Padahal mereka juga suaranya mencuri dari KPU misalnya ya, di berbagai tempat beli ke TPS, tukar menukar di antara mereka, lalu jadi pejabat misalnya. Begitu juga di dalam jabatan-jabatan birokrasi, sama saja masih terasa seperti itu. Sehingga kita itu memang penyakit
menghadapi penyakit-penyakit yang seperti itu. Tapi bagi saya ya itulah yang harus kita hadapi. Indonesia tanah